Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Sahabat Erlisa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini seperti biasa Migda Saroni akan menemani sahabat Erlisa, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita di program acara Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama Migda Saroni Ustadz Mu'alif dari Lembaga Basul Masail LBM NU Kabupaten Jepara. Assalamualaikum Ustadz. Dan gimana kabarnya Ustadz? Kabarnya baik. Baik ya. Oke, sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Dan sahabat Erlisa, pada sore hari ini kita nanti akan ngaji bersama Ustadz Mu'alif dari LBM NU Jepara. Dengan tema kita adalah terkait infak. Betul ya Ustadz ya? Oke. Dan ini mau ngaji dulu atau langsung kita tanya jawab? Oke, nanti kita akan ya sahabat Erlisa. Yang penting pada sore hari ini kita akan ngaji dengan tema kita terkait infak. Nah ini langsung saja mungkin saya akan tanya saja Ustadz G, ya, terkait infak. Nah ini apa itu sih yang dinamakan infak itu sendiri Ustadz? Infak itu kalau kita jabar dengan leluasa itu lebih luas daripada kata sedekah, daripada kata zakat ya. Karena yang dikenamakan infak itu sorful mal, yaitu memakai harta, menggunakannya dan untuk menasarufkannya. Jadi kalau sorful mal, infak itu bisa jadi nanti dalam hukum itu bisa wajib, bisa juga sunat, bisa mubah, bahkan bisa haram. Beda dengan kata sodako, beda pula dengan zakat. Ya. Kalau sodako itu kan dia hanya terpaut pada suatu wajib dan sunat. Dalam definisi daripada sedekah itu kan al-malu alladzi yukhrijuhul insanu ala wajhil qurbah, yaitu harta yang manusia mengeluarkannya dengan arah mendekatkan diri kepada Allah. Dari otomatis kalau mendekatkan diri kepada Allah tidak ada yang mengandung unsur haram ya, ataupun makruh. Hanya di situ kalau lebih tidak luas daripada infak adalah sedekah karena menyangkut hanya wajib dan sunnah. Beda lagi kalau zakat. Kalau zakat ya, itu pasti sesuatu yang wajib. Karena bahasa Arabnya masalah zakat itu at-ta'abbud lillah bi'ita ima aujabahullah ila mustahiqihi. Jadi ta'abud mengemawulo kepada Allah dalam arti kita menyerahkan diri, kita menjalankan apa yang diperintahkannya dengan memberikan sesuatu yang Allah mewajibkan. Dan di situ ada
ila mustahik. Terhadap sasaran adalah orang yang berhak menerima. Jadi di situ akan sangat beda sekali di antara infak dan sedekah. Begitu juga zakat. Karena kalau zakat terpaut dengan sesuatu yang wajib, kalau sedekah terpaut dengan sesuatu yang wajib dan sunat, sedangkan infak lebih luas daripada dua-duanya. Akan tapi kadang-kadang di dalam masalah itu bisa saja zakat dinamakan sedekah atau dinamakan infak, atau pula sedekah bisa dinamakan zakat ataupun infak. Dengan perincian nanti ada perincian tersendiri-sendiri. Gitu. Oke, jadi memang pada awal ini walaupun tempanya terkait infak, tapi tidak jauh daripada yang namanya sedekah, daripada zakat, karena itu berkaitan ya kan. Yang hanya membedakan tadi kalau zakat yang sifatnya wajib ya. Oke. Itu ya, jadi terkait pengertian infak itu sendiri ya Ustadz ya. Oke, dan selanjutnya infak ini masih terkait infak. Ini kira-kira infak diberikan kepada siapa atau yang berhak untuk menerima ya istilahnya. Yang berhak untuk menerima infak ini siapa saja ini Ustaz? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu ada yang bunyinya yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Berarti infak itu sasarannya adalah satu, lil walidaini terhadap kedua orang tua. Yang kedua akrobin, yaitu kerabat-kerabat. Yang ketiga yatama. Yang keempat masakin fuqara. Itu sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu yas'alunaka madza yunfikun, kepada siapakah kita menginfakkan dari sesuatu yang kita miliki. Maka kepada di antara itu orang tua, kerabat, yatama, masakin dan fuqara. Jadi kalau untuk infak selain keempat ini berarti tidak boleh atau seperti gimana Ustaz? Selain empat itu, kalau kita melihat daripada definisi daripada tiga tersebut, tiga itu apa? Zakat, sedekah, infak. Ternyata sasarannya ada di situ. Lah dengan kata-kata tadi saya utarakan bahwasanya infak itu lebih umum, lebih luas daripada sedekah, lebih luas daripada zakat terutama. Itu karena bisa jadi yang dikatakan zakat itu adalah infak. Lah sedangkan kalau infak sendiri yang di situ diterahkan itu adalah masih umum, sehingga keumumannya laki-laki itu bisa juga kepada selainnya itu, karena ada juga yang infak diberikan kepada orang yang kita tidak kenal, entah itu miskin ataupun kaya. Bisa. Kalau infak itu ya. Iya. Jadi intinya kalau infak itu lebih secara umum ya. Lebih umum. Umum ya. Betul. Jadi baik orang miskin atau kaya itu boleh menerimanya. Boleh, itu boleh, ya. boleh. Karena sifatnya ini infak ya kan. Infak. Kadang kan sering kita sering mendengar saya mau infak, padahal yang menerima ini ya orang mampu. Iya. Tapi kok menerima infak, berarti infak ini boleh diterima untuk siapa saja ya. Oke, kalau istilahnya mungkin kalau sedekah khususnya di masyarakat kita kita niati sedekah, saya tak niatkan sedekah. Jadi semua orang boleh. Perbedaannya mungkin ke penerimanya ini Ustaz, antara infak dan sedekah itu apakah sama dengan infak, sedekah ini penerimanya di antara 4 orang ini atau lebih umum itu? Kalau sedekah itu berarti kan tujuan kita memberikan harta yang kita miliki dengan tujuan kita lebih mendekatkan kepada Allah. Bisa jadi yang kita kasih orangnya kaya juga bisa, orang yang miskin juga bisa. Berarti ditekankan lebihnya itu kepada kita memberi dengan tujuan yaitu kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Sasarannya itu berarti tidak terpaut kepada orang miskin. Beda lagi nanti kalau zakat. Kalau zakat itu kan memang sorfunya mawaridihi, berarti
penyampainya atau sampai kepada siapanya itu berarti orangnya tertentu. Kalau zakat seperti yang ada dalam firman Allah surat At-Taubah itu kan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firiqab wal gharimina wa fisabilillahi wa fisabil 8 sasaran itu ya. Itu kalau untuk yang zakat ya memang harus ada orang-orang tertentu, tapi kalau untuk sedekah dan infak ini ya apa istilahnya lebih bebas, lebih umum, siapapun bisa menerima, tapi beda dengan zakat ya. Itu ya, jadi terkait kepada siapapun, kepada siapa ini apa namanya infak dan sedekah bisa diberikan. Oke. Jadi kalau mungkin suatu saat saya mau infak, padahal orang ini ya punya uang, kan. Kalau apa namanya anak pondok mungkin sedekahnya mendapatkan sedekah kalau ada yang baru dapat kiriman ya. Dapat kiriman, saya kalau di pondok anak-anak itu tidak pakai istilah sedekah ya. Mayoran IN. Oke, kita kembali ke tema sahabat Erlisa. Tadi kita sudah pengertian sudah, terus terkait kepada siapa yang berhak untuk menerima infak ini. Sekarang jumlah ya, Ustaz. Apakah ada jumlah-jumlah tertentu terkait infak terlebih dahulu? Apakah harus sekian persen, harus sekian jumlahnya, atau seperti apa Ustaz? Itu di dalam ayat yang lain diterangkan yang bunyinya itu wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Al-afa di situ al-fadla, yaitu kelebihan daripada kebutuhan kita. Tidak di garis bawahi harus 10 juta atau nominal yang kecil 1000, tidak, akan tetapi lebih dari kebutuhan kita, kelebihan dari kebutuhan kita. Umpama kita punya kelebihan 10.000, ya itulah yang diinfakkan, kelebihan 10.000 tersebut. Karena mungkin di atasnya 10.000, yang 20.000 sampai 50.000 kita sendiri masih membutuhkan. Nah, di sini tidak ada rasa untuk tekanan terhadap orang yang memberi infak itu tidak harus berapa besarnya atau kecilnya, akan tetapi kelebihan daripada yang merasa munfik sendiri, orang yang berinfak itu. Tidak dibatasi ya, jadi memang bebas mau. Tapi intinya kelebihan dari kebutuhan kita. Kalau ada orang ini kaitannya masih dengan infak dan jumlah. Orang itu kan kadang gini Ustadz ya. Ketika orang ini bersedekah atau berinfak satu, itu akan dijoli, akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Jadi orang itu sudah main hitung-hitungan. Ini katanya jumlah ya. Oh berarti nih aku sedekah 10.000, saya akan mendapat 100.000, kan gitu. Nah ini berarti kan kalau sudah seperti itu bisa dong sedekah itu ada jumlah-jumlah tertentu Ustadz. Kalau seandainya ada janji mendapatkan 10 kali lipat, ini maksudnya ini betul, kepikiran kita, masyarakat kita kadang kan gitu. Itu seperti itu gimana Ustaz? Ya itu sesuai dengan ulil afa, katakannya al-afa adalah kelebihannya. Berarti itu menandakan bahwasanya Allah tidak akan memperberat terhadap umat sehingga di luar dari kemampuannya dia yang untuk disuruh mengeluarkan. Lah masalah tadi kelipatan pahala. Itu kalau kita berbicara dengan panjang daripada kelipatan pahala, jelas seperti itu. Apa? Yaitu kemampuan tadi. Kemampuannya kembali. Walaupun dia orang kaya memberi 100.000, kita orang yang miskin memberi 10.000. Kelipatannya mestinya kan berbeda. Akan tapi kelipatan tersebut itu bisa jadi pandangan daripada kita itu adalah berbeda, tapi bagi Allah berbeda juga. Tidak sama dengan pandangan kita. Oke. Terus lagi nih Ustaz, kaitannya ini masih dengan jumlah ini ya. Iya. Kadang itu sering ada orang itu ketika diminta untuk untuk sedekah,
Lawang turah we ora. Tadi ini kan yang disampaikan kelebihan, ya kan. Padahal apa namanya sedekah ini tadi lawang tidak ada kelebihan kok mau disedekahkan, ya sedekahkan apa kan gitu. Betul. Kalau menanggapi seperti itu gimana Ustaz? Ya. Yang dari pertama tadi kan apa yang kita sedekahkan, gitu kan. Berarti kelebihan itu tidak tertuju hanya terhadap uang toh. Oh gitu ya, tidak hanya. Yang di situ kan yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin. Jadi dari sesuatu yang bagus infakkanlah, tidak terpaut hanya dengan uang saja. Bisa jadi itu adalah mungkin kita bercocok tanam sehingga mendapatkan hasil yang hasilnya kita makan lebih, kelebihannya diinfakkan. Bisa juga kita punya tenaga, mungkin ada yang membutuhkan, terus kita kasihkan kepada yang membutuhkan tenaga tersebut. Itu pun namanya infak karena di situ adalah khair. Khair itu kebagusan. Mutlaqul khair itu sesuatu yang dipandang bagus masuk kategori daripada khair. Khair itu tadi ya. Jadi memang secara apa namanya boleh ya. Jadi hanya sekedar harta ya. Saya yakin setiap orang punya kelebihan. Iya. Tidak, walaupun tidak lebih di dalam uangnya, mungkin lebih di dalam sesuatu hasil yang dia tanam. Sesuatu hasil yang dari dia bekerja, tidak berupa uang tapi berupa barang. Bisa jadi itu adalah merupakan pekerjaan dia yang masih nganggur, terus ada kerja bakti, kita sedekahkan, kita infakkan tenaga kita untuk bekerja. Bisa. Oke. Itu ya terkait jumlah tadi ya. Jadi kalau untuk infak, untuk sedekah, ketika ada kelebihan, oke lah kita infakkan. Karena memang tadi apa namanya ada fuqara masakin tadi yang memang membutuhkan, ada yatama, ada juga mungkin orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan dan kita memang ada kelebihan, kita mampu, nah kita berikan. Toh juga itu pun juga untuk diri kita sendiri ya kan, untuk investasi kita sendiri. Oke. Manfaat kembalinya kepada kita sendiri. Oke. Dan ini kembali ke perbedaan tadi Ustaz. Tadi saya menarik ada infak, ada sedekah, ada zakat. Kalau kita tarik secara apa namanya pengertian tadi, kelihatannya kan pasti berbeda. Mungkin sekarang lebih ke apa ya, bukan syarat ya. Kalau zakat pasti ada syarat-syarat tertentu. Ya kalau infak mungkin syaratnya seperti apa, sedekah seperti apa, zakat seperti sehingga kita apa namanya bisa lebih tahu. Semoga. Kalau zakat itu kan tidak semua yang kebaikan bisa masuk dalam kategori zakat. Contohnya di dalam masalah kita bercocok tanam, kalau hasilnya sudah ada daripada satu nisab, maka wajib zakat. Tapi kalau belum ada, tidak. Walaupun sama-sama nanti menghasilkan dari cocok tanam kita, tapi kalau tidak ada satu nisab kan tidak wajib zakat. Dengan seperti itu berarti kita lebih terhadap batas-batas yang telah ditentukan. Kalau zakat itu lebih tidak begitu leluasa daripada sedekah. Dengan bukti kalau kita bercocok tanam kurang dari nisab, kita tidak wajib zakat. Tapi kita yang mendapatkan hasil kurang satu nisab, bolehkah kita sedekah? Boleh. Bolehkah kita berinfak? Boleh. Kalau memang satu nisab itu merasa kita lebih, kita infakkan, boleh. Berarti ada perbedaan. Begitu juga kalau zakat masrofnya, berarti kan sasarannya itu sudah dijelaskan hanya kepada 8 golongan. Berarti umpama kita mengeluarkan zakat kok diberikan selain daripada 8 golongan, tidak boleh. Akan tetapi di dalam sedekah dan zakat boleh di luar daripada 8 golongan tersebut. Itu sudah kita agak apa ya namanya, lebih bisa menggambarkan bahwasanya kalau sedekah itu lebih luas daripada zakat, kalau infak lebih luas daripada sedekah, lebih
luas lagi dengan yang namanya zakat ya. Karena tadi kebebasannya lebih banyak daripada sedekah, lebih banyak daripada zakat. Oke. Ini menarik Ustaz. Kadang terkait zakat ini. Ya. Zakat itu harus mencapai 1 nisab. Ya. Nah, kadang ini ini juga main-main akal-akalan ini kadang sering. Ketika dia belum mencapai 1 nisab, dia itu sudah dikurangi dulu. Sehingga belum 1 nisab. Taruhlah gini, dia mendapatkan hasil dari panen ya taruhnya. Panen sekian nanti mencapai nisab sekian. Nah, sebelum sampai ke mencapai nisab, itu barangnya sudah dikurangi. Ya kan? Sehingga orang itu tidak wajib zakat katanya ya. Kan? Karena saya sering pernah menjumpai seperti itu. Nah, terus hasil pengurangannya itu dia infakkan. Karena kalau hitung-hitungannya mungkin kalau mencapai 1 nisab itu saya harus mengeluarkan sekian. Karena kan ada capaiannya, ada persenannya. Betul. Tapi kalau saya belum sampai 1 nisab ini tak kurangi dulu, ini tak infakkan. Nah, ini seperti apa Ustaz? Ini kan agak jelimet tapi itu sering tuh kita jumpai di masyarakat. Itu daripada hasil kita globalkan dalam jangka 1 tahun. Walaupun sistem dia akal-akalan, sebelum 1 nisab sudah dikeluarkan. Tapi kan di situ ada jumlah nominalnya berapa, ada hitungannya. Nah, ketika seperti sudah ada hitungannya, katakanlah 5 kintal. Kemudian dia bercocok tanam lagi dalam jangka tahun itu yang sama, mendapatkan sudah 15 kintal. Itu sudah ada 1 nisab. Ya kan? Maka 5 kintal dan 15 kintal tersebut dijadikan satu. Kalau itu memang dia tidak dengan hasil yang biasanya mengaliri dengan ongkos, itu berarti kan rubul usri. Kalau yang rubul usri itu kayaknya memang itu 5%. Kalau diairi dengan tenaga yang ongkos maka 2,5%. Oh, 2,5. Dengan 2,5%. Oke. Jadi memang terkait zakat itu memang harus detail ya. Iya. Oke, sahabat Arisa, mungkin tema kita pada kesempatan kali ini adalah terkait infak. Ini jadi mungkin dan kita juga terbatas oleh waktu ini Ustaz ya. Mungkin bisa diberikan satu kesimpulan terkait ngaji kita terkait tema infak. Semoga Ustaz. Dari ayat yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin bis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang ayat kedua wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Maka di situ menerangkan tentang masalah infak yang sudah dikupas tadi. Kalau infak itu lebih luas daripada sedekah, lebih luas lagi dengan zakat. Nah, di situ apa yang harus kita infakkan? Yang kita infakkan adalah yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin. Yang kamu infakkan adalah dari sesuatu yang bagus. Jadi bisa jadi kalau kita mendapatkan panen, di dalam panen tersebut mungkin ada hasil yang bagus, ada yang jelek. Hendaknya kita memilih yang baguslah yang kita infakkan. Jangan yang hasil yang jelek malah kita infakkan, sedangkan yang bagus kita jual atau kita makan sendiri. Bisa jadi kalau kita berpikirkan, andai kan itu dibalik, jenengan yang mendapatkan jelek dari orang, bagaimana perasaannya? Nah, sehingga kan nilai di situ adalah yang baik yang diinfakkan. Seperti contoh lagi, kalau kita punya makanan masih baik kita simpan, tapi kalau sudah hampir basi kita kasihkan. Dibalik lagi, kalau itu yang terjadi kepada kita, apakah perasaan kita seperti apa? Gitu kan? Makanya di situ anjuran daripada agama, kul ma anfaqtum min khairin. Berarti kan sesuatu yang bagus itulah yang diinfakkan.
Terus yang kedua adalah kepada siapakah infak itu dikasihkan. Maka di situ yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ada ibnis sabil juga di situ. Berarti kan orang yang dalam jangka merantau atau perjalanan boleh bisa menerima daripada infak tersebut. Terus yang ketiga adalah kadar berapakah kita mengeluarkan infak, tidak dibatas dari agama, akan tapi yang tahu adalah dari munfik sendiri atau kita yang berinfak sendiri, karena di situ adalah ada kaitannya dengan kelebihan. Yang tahu kelebihan adalah kita sendiri. Sehingga apapun daripada kelebihan kita, entah itu merupakan harta atau hasil dari kerja kita, berupa entah itu termasuk barang-barang atau itu adalah sebagian daripada tenaga kerja daripada kita, itu boleh. Oke, terima kasih. Ya, itu ya, sahabat Erlisa, ngaji kita pada kesempatan kali ini terkait infak. Ini jadi memang mungkin kita di bulan Ramadan ini bisa untuk memanfaatkan momentum ini untuk berinfak gitu ya. Oke, karena infak itu lebih luas, lebih bebas, bisa diberikan kepada siapapun. Ya, tapi yang paling penting di sini ada kedua orang tua, kerabat itu tadi ya. Oke, dan seterusnya. Oke, dan akhirnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz sudah ikut bersama-sama kita di Kasan kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Dan akhirnya Migras Sarani harus pamit. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'idatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara.